Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati as-sab'i wal aradin al-fardus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila siratin mustaqim والداعي إلى دين قويم صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang semoga kita semua senantiasa mendapatkan curahan rahmat Allah. Arsyadani wa arsyadakumullah, yang semoga kita semua selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa waffaqani wa waffaqakumullah, semoga kita selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Ini adalah pertemuan pertama setelah kita libur Ramadan, kemudian menikmati suasana indahnya berhari raya, maka kajian perdana ini istimewa. Biasanya di depan saya ini kalau ngaji ada kitab, ya. Kalau malam minggu itu, malam Ahad, tafsir Taisirul Karimir Rahman, ya, tafsir Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Kalau hari Selasa Al-Adabul Mufrad. Untuk ini tidak ada kitab di depan saya. Memang sengaja dari rumah saya niatkan pertemuan perdana ini istimewa. Nah, baru nanti insyaallah jadwal berikutnya kita balik ke materi utama, materi pokok insyaallah. Baik. Mari kita bersyukur kepada Allah karena alhamdulillah kita masih diberi kesempatan hidup sampai hari ini. Ada enggak saudara-saudara kita yang menjelang Ramadan ada tapi sekarang sudah tidak ada? Ada enggak saudara kita di menjelang Idul Fitr masih ada, sekarang tidak ada? Sudah pindah alam, bukan pindah ke Sumarekon atau pindah ke Pantai Indah Kapuk, pindah ke alam barzah. Ada nggak kira-kira yang waktu Id kemarin itu dia sholat Id, takbiran, juga mondar-mandir kian kemari, memperkokoh hubungan silaturahim, tapi sekarang juga sudah tidak ada? Ada yang pulang kampung sampai di kampungnya, kemudian balik sini tidak sampai ke Bekasi. Ada? Nah, begitulah cara kita menghargai nikmat Allah. Bandingkan dengan orang-orang yang tidak mendapatkan. Kita ini masih hidup. Orang mukmin itu kalau dihidupkan oleh Allah, dikasih kesempatan hidup, itu modal luar biasa. Alhamdulillah. Baik. Setelah kita bersyukur kepada Allah, dan syukur itu puncaknya adalah taat. Orang-orang yang sehat ya syukurnya seperti ini, dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ke masjid. Bahkan saya lihat di beberapa masjid itu orang pakai kursi roda. Ya, di masjid saya Taqwa itu ada jamaah itu pakai kursi roda karena badannya separuh ini kebas. Semoga Allah cepat beri kesembuhan. Itu rajin sholat 5 waktu ke masjid.
ngikutin kajian ba'da subuh. Ini kita sehat. Beginilah orang Islam itu bersyukur kepada Allah. Salah satunya dia sholat ala orang sehat. Sholatnya ala orang sehat itu gimana? Jamaah ke masjid, sholat berdiri. Nah, kalau tidak mampu berdiri baru duduk. Nggak mampu duduk, berbaring. Kalau berbaring biasanya nggak dibawa ke masjid. Kalau berbaring ya biar sholat di rumah, karena sudah dapat mundur. Tapi ada yang kadang-kadang masih bisa didorong ya, pakai kursi roda. Ya, mari kita biasakan syukur itu, jangan syukuran. Ya itu syukuran itu sesekali, ya kan? Punya rumah baru syukuran. Setelah itu rumahnya dijadikan markas untuk ibadah. Ya, untuk sholat, untuk zikir, tilawatul Quran. Berikutnya salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hadirnya beliau mengajarkan Islam, ya, mengajarkan la ilaha illallah, kemudian mengajarkan bagaimana kita menghamba kepada Allah, apa yang harus kita tinggalkan, apa yang harus kita kerjakan dalam rangka mengabdi dan menghamba kepada Allah. Nikmat yang paling besar bagi manusia adalah diutusnya Rasulullah, akhirnya diturunkannya Al-Quran. Nanti turunannya Al-Quran ini punya pasangan As-Sunnah, sehingga kita punya pedoman. Agama ini kalau tidak pakai pedoman, nanti orang itu bisa ngomong sengomong-ngomongnya. Sekarang lagi viral ya, yang ikuti ini, yang aktif, macam-macam. Ada yang ngajarin katanya orang suami itu kalau bercampur dengan istrinya malam Sabtu nanti anaknya begini-begini, kalau campur malam Ahad anaknya begini-begini. Masya Allah, itu berarti anak-anak yang nakal itu dulu bapaknya bikinnya hari Astagfirullahaladzim. Nah, begitu itu yang larang siapa? Ini pengantin baru nggak nikahnya malam, nikahnya hari apa biasanya? Jumat lah ya. Malam Sabtu itu nggak baik hubungan. Masya Allah, pengantin baru lagi, mana tahan kan gitu kan? Hal yang longgar, disekat-sekat pakai omongan yang tidak ada dalilnya. Kalau misalnya ada kitabnya, nah kitab itu kan masih diklarifikasi lagi siapa yang ngajarin. Tapi nih kita bersyukur diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Ya, itu nikmat yang paling besar. Biasanya kalau pertemuan begini ini apa yang biasanya diucapkan oleh ustaz-ustaz atau kiai-kiai yang dikasih kesempatan bicara? Apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, basi nggak kalau saya sampaikan? Kadaluarsa nggak? Siapa yang di rumahnya masih ada nastar? Kalau bikinnya itu kemarin kira-kira menjelang Ramadan 3 hari, sekarang sudah tengik belum? Belum. Apalagi kacang itu, kacang kalau di Jawa di tempat saya itu makanan favorit Lebaran itu kacang perintis, itu bisa berbulan-bulan gak tengik. Biskuit, orang-orang kota biasanya biskuit ini. Kalau antum belinya dulu menjelang Lebaran itu masih fresh, sekarang juga masih fresh. Biskuit itu lama ya? Lama. Demikian juga doa ya, kalau dikatakan ucapan selamat mungkin sudah terlalu. Idul Fitri itu berapa hari? Antum kaget. Idul Fitri itu berapa hari? Ya 1 hari, 1 Syawal itu tok. Nggak ada antum jawab 2 hari, salah lah. Tanggal 2 Syawal itu sudah bukan Idul Fitr. Maka kalau ada yang puasa Syawal mulai tanggal 2, 3, 4, 5, alhamdulillah, itu paling bagus. Tapi seandainya tidak bisa berurutan, berbahagialah. Yang penting dapat 6 hari di bulan Syawal. Tapi yang urut tanggal 2 mulai 3, 4, 5, 6, 7 selesai itu bagus, karena dia sudah menunaikan ibadah. Nah, baik. Oke, kalau sepakat tidak basi, berarti saya kasih kado ya, kadonya agak terlambat. Tapi doa insya Allah tidak terlambat sih memang. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kadang-kadang ada tambahannya kullu amin wa antum bi khair. Atau mau ditambahi yang
apa namanya, yang lokal ya. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita muhasabah ya, kita introspeksi, kita hitung-hitung diri kita mundur dari menjelang Ramadan sampai hari ini ya. Tolong diingat-ingat di dunia nasihat, apakah itu yang disampaikan melalui ta'lim, yang disampaikan melalui mimbar-mimbar Jumat menjelang Ramadan, itu apa yang disampaikan? Pernah nggak dengar ada orang dikasih kesempatan naik mimbar atau misalnya dikasih amanat begini kayak saya ini, berbicara di hadapan kaum muslimin, kemudian kaum muslimin nyantai-nyantai aja ya, Ramadan biasa aja, nggak usah apa namanya, ditingkatkan ketakwaannya, biasa aja. Nah, yang nggak sholat ke masjid ya udah biasa aja, yang nggak baca Quran ya udah biasa aja. Ada nggak? Saya yakin kalau ada orang begitu, nah mungkin ditimpuk sendal oleh orang. Nggak mungkin. Coba ingat-ingat, pasti di berbagai kesempatan kaum muslimin disemangati, dimotivasi. Tolong manfaatkan Ramadan sebaik-baiknya. Bulan Ramadan jangan dibikin seperti bulan biasa. Harus ada peningkatan yang maksimum. Kenapa? Pasti dijelaskan istimewanya Ramadan. Ingat-ingat, bulan yang pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Apalagi ada Lailatul Qadar. Itu kalau dijelaskan menjelang Ramadan, ditangkap dan didengar oleh orang-orang beriman yang memang karakteristiknya, sifat unggulannya gemar kebaikan. Itu dia sudah ibarat ini sudah ancang-ancang, sudah menyingsingkan lengan bajunya, berdoa kepada Allah, ya Allah, kasih kesempatan saya ketemu dengan Ramadan, beri kami taufik ya Allah supaya Ramadan itu istimewa. Itu ya, kira-kira kita mulai dari sana, dan semoga kita yang di sini inilah waktu menjelang Ramadan orang seperti itu, semangat kepengen ketemu Ramadan, memohon taufik kepada Allah agar diberi pertolongan untuk bisa menunaikan ibadah-ibadah yang disyariatkan. Orang yang mau mengamalkan, mendengar nasihat yang baik kemudian mau mengamalkan, atau yang levelnya lebih tinggi dari itu, orang ini memang mengenal Ramadan, punya ilmu tentang Ramadan, tentang ibadah-ibadah yang disyariatkan, dia amalkan ilmunya itu, istimewa di bulan Ramadan. Sholatnya tambah bagus, puasanya puasa yang bagus ya, karena tidak ada orang yang punya ilmu tentang Ramadan. Puasa itu yang penting ninggalin makan dan minum, selesai. Demikian juga orang-orang yang benar-benar menasehati kaum muslimin, tidak mungkin dia di atas mimbar dia keluar-keluar ya, yang penting gak makan minum ya, selesai, kamu nanti dapat ampunan, kamu nanti masuk surga melalui pintu Royan. Gak begitu, pasti nasihatnya yang benar itu gak begitu. Puasa jangan hanya meninggalkan makan dan minum, ini juga dijaga, lidah dijaga. Masa kamu puasa gibah, masa kamu puasa tapi bohong jalan terus, kamu gak dapat apa-apa. Itu kan yang sering disampaikan kan oleh juru-juru nasihat, da'i ilallah. Kecuali orang yang memang menggiring kita ke neraka, tidak mungkin menasehati seperti itu. Tayyib. Kemudian juga membaca Qur'annya nggak lumrah. Kalau baca Qur'annya di bulan Sya'ban setiap hari 1 juz, masuk Ramadan juga 1 juz, orang ini muqassir, orang ini berarti ada kekurangan yang amat sangat. Betul kan? Betul ya? Ramadan itu kalau tilawatul Quran, apalagi di bulan Sya'bannya dia sudah rutin baca Quran 1 juz, itu idealnya ya, idealnya mungkin di bulan Ramadan itu sehari minimal 5 juz,
Syukur-syukur bisa 10 juz. Karena memang membaca Quran di bulan Ramadan itu bukan membaca. Nggak ada orang menyatakan kamu yang rajin bulan Ramadan, yang rajin membaca Quran di bulan sebelum Ramadan, ya memang sudah kejadian. Nanti kalau ketemu Ramadan biasa-biasa aja ya baca seperti ketika bulan Syaban, bulan Rajab, nggak mungkin. Pasti nasihatnya lah perbanyak membaca Quran. Maka salah satu amalan unggulan di bulan Ramadan itu adalah al-iktsar min tilawatil Quran, memperbanyak tilawatul Quran. Kemudian kita dimotivasi. Imam Syafi'i rahimahullah pernah khatam 60 kali atau 50 kali dalam satu Ramadan. Ya, kalau akal kita tidak jangkau, udahlah masukkan ini ke karamah. Imam Syafi'i rahimahullah pernah khatam 60 kali, 50 kali dalam satu Ramadan. Dah, kita ikuti jejak orang-orang yang begini. Rahimahumullah ajma'in. Akhirnya alhamdulillah, orang-orang yang memanfaatkan Ramadan dengan memperbanyak tilawatul Quran, ada yang khatam 3 kali. Zaman sekarang itu kalau khatam 3 kali itu sudah top banget. Ya, iya. Di zaman orang itu habis waktunya main HP, tiba-tiba ada orang masih khatam 3 kali. Top. Padahal itu sebenarnya minim, ya kan? Tarawehnya. Dah, kita hitung secara global aja ya. Kemarin kita puasa berapa hari? 29 ya. Kayaknya nggak ada yang Muhammadiyah di sini deh. Kan memang yang berbeda itu kan Muhammadiyah. Nah, ini bukan aib, bukan mencela. Memang Muhammadiyah lebih dulu statnya ya. Nah, kenapa antum beda dengan Muhammadiyah? Kalau saya juga beda. Kenapa? Masalahnya kalau saya puasa di negeri saya ini, acuan saya adalah hasil sidang isbat Kementerian Agama. Tapi alhamdulillah masih mending, lebarannya idnya kompak. Tahun depan saya menginginkan di negara kita ini dari Sabang sampai Merauke puasanya mudah-mudahan bareng. Amin. Lebarannya, karena memang mestinya umat Islam itu kompak. Tapi kalau qadar Allah terjadi berbeda, ya nggak usah diperuncing. Sama urusan pemilu, antum hari ini masih memperuncing pemilu, ngapain? Antum pasti kemarin ada yang menginginkan perubahan, jagoan antum 01, tapi qadar Allah kalah, ya sudah ya. Antum jangan mimpi di dunia ini semua impian antum tercapai. Ini dunia, kadang-kadang jagoan kita kalah, kadang menang. Udah, Allah takdirkan Pak Prabowo yang jadi dengan pasangannya. Sekarang masih sangat muda ya, biasanya orang-orang menyebut Mas. Seumur setahu saya wakil presiden itu jarang yang disebut Mas, karena ini masih muda Mas kita. Saya doakan ya, mudah-mudahan Allah kasih taufik ya. Iya, kasih taufik, diberi taufik untuk menunaikan amanah ini, nggak main-main dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Semoga Allah mudahkan untuk mengemban amanat ini, akhirnya mendatangkan maslahat. Amin. Ya, antum kalau cinta Indonesia begitu, nggak usah ribut, dah selesai. Kita doakan, mudah-mudahan Allah beri taufik. Sesian itu kalau nggak dapat taufik, kalau sampai dolim itu wilayah seluas itu. Tapi harus ingat, yang dihisap itu bukan hanya presiden, kita juga nanti akan dihisap dalam kapasitas kita sebagai pemimpin keluarga. Ya, antum kalau bicara hisap itu bukan hanya presiden yang dihisap dalam kapasitasnya sebagai presiden, sebagai wakil, ya kan? Kita pemimpin keluarga itu juga sudah diingatkan oleh Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum ra'iyatun wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua ini adalah pemimpin. Apalagi yang punya istri 2, apalagi yang punya istri 3, istrinya 4. Antum berani-beraninya istrinya 4, kalau nggak adil akhiratnya miring kamu. Tengkleng begini ya, gitu kan? Masya Allah. Dah ini cukup sampai di sini. Kita balik ke Ramadan. Ya, di bulan Ramadan sekali lagi itu gambarannya orang-orang yang mengamalkan ilmunya atau yang mau mengikuti nasihat itu padat dengan kebaikan, sholatnya, tilawahnya, ya, tarawihnya, kedermawanannya, kelembutan hatinya itu mestinya tumbuh subur.
sekarang sudah berlalu semua. Ya, sudah berlalu. Secinta-cintanya orang dengan bulan Ramadan, gak mungkin menahan Ramadan sampai hari ini tetap Ramadan. Gak mungkin kan? Antum tahan 2 hari aja gak mungkin, Ramadan pasti pergi. Orang tuh secinta-cintanya Ramadan, gak mungkin dia nah. Karena urusan perguliran waktu ini Allah yang Maha Kuasa. Sama dengan urusan hidup dan mati. Ya, ada orang masih kepengen, ya Allah tunda ya Allah umur saya. Nah, itu rumah saya itu baru ini belum sempurna, saya pengen tinggal 5 tahun lagi. Kalau memang ajalnya datang sore ini, ya, pasti tidak bisa diundur. Dan untuk orang yang rindu Ramadan, yang cinta Ramadan, harus bersabar. Syawal lewat dulu, Dzulqa'dah lewat dulu, Dzulhijjah, baru nanti insya Allah tahun depan ketemu. Bisa terbayang ya, orang yang model ini itu amalnya banyak banget. Sholat 5 waktunya, bahkan kalau dihitung ya secara global, orang-orang yang benar-benar maksimal sholatnya itu selama Ramadan itu tiap hari dia sholat 40 rakaat minimal. 40 rakaat, iya 40 rakaat. Kagetan tuh, nggak pernah ngitung. Kalau misalnya mukim seperti ini, sholat fardunya 17 rakaat, qabliyah ba'diyah 2, antum ambil yang muakkadah 12 rakaat, atau ada yang 14, ambil yang 12 saja, yang balasannya adalah rumah di surga kalau kita jaga. Tarawehnya 11 misalnya, itu genep 40 kan, 17 tambah 12 29 tarawehnya. Ini belum duha loh, belum tahiyatul masjid ya. Ternyata subhanallah, saudara-saudaraku sekalian, kita punya peluang untuk memaksimalkan belajar sholat 40 rakaat selama 29 hari ya. Dah, terus yang kebaikan-kebaikan yang lain. Sekarang kita sudah ada di bulan Syawal, berarti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sudah lewat ya. Walitukmilul iddah sudah lewat, walitukabbirullaha sudah lewat. Nah, takbirnya kan malam Id kan sudah lewat. Nah, sekarang kita sudah ada di bulan Syawal, semuanya sudah kita lewati. Ramadan dengan segala kenangannya, dengan segala apa yang telah kita lakukan sebatas kemampuan kita untuk menghamba bertakwa kepada Allah sudah berlalu. Awas dan waspada. Ada beberapa hal penting yang harus kita lakukan sekarang ini. Pertama, ya, kita bersyukur kepada Allah. Di mana Ramadan yang lalu sampai hari ini tadi, sampai maghrib hari ini, kita mendapatkan pertolongan bisa istiqamah ibadah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, tidak mungkin kita. Ada nggak orang dari awal Ramadan sampai detik ini nggak pernah sholat, ngaku muslim? Ada nggak? Ada. Ada nggak di Ramadan itu Masya Allah dia rajin banget, bahkan kadang-kadang itu saking rajinnya selalu dapat bagian depan, sekarang sudah tidak ke masjid lagi padahal dia masih hidup? Ada? Kemungkinan ini ada? Ada. Ada nggak yang di Ramadan itu terawih itu pertama, kedua, ketiga ada, sampai ke-7 ada, ke hari ke-8 dia tidak ada, atau mungkin hari ke-10 tidak ada? Ada? Antum punya data? Antum punya data? Ngomong kalau sekarang nggak punya data, ngeprek nggak ada orang percaya. Ada, saya punya data. Meskipun saya tidak tahu si fulannya dan saya tidak perlu ngurusin orang per orang. Ada yang malam pertama itu sampai tumpah ruah, pasang tenda kalau masjidnya kurang lebar. Coba lihat, itu bertahan sebulan penuh. Kalau ada yang iya Pak Ustadz itu bertahan sebulan penuh, saya akan tanya, itu ada di mana itu? Masya Allah, adat malam Ramadan pertama sampai malam 29 full, orang-orangnya ada, isyaknya ada, subuhnya ada. Saya akan tanya, itu yang ada mungkin di Masjidil Haram. Kalau di kita-kita itu umumnya malam-malam pertama full, nyusut. Malam 10 tuh kayaknya sudah lebaran itu, padahal baru malam 10. Tapi ada kan? Sementara alhamdulillah kita masih memakmurkan masjid ini sampai hari ini. Syukur. Nah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tolong ketar-ketir, khawatir
jangan-jangan amal kita tidak diterima oleh Allah. Awas, awas. Jangan sampai dengan Ramadan kita dibukakan pintu-pintu kebaikan, sholatnya, puasanya, tilawahnya, infaknya luar biasa, kemudian menepuk dada. Wow, kalau saya mah sekarang sudah bersih dosa saya sudah kembali kepada fitrah pada tanggal 1 Syawal. Nih, ini bahayanya ketika Idul Fitri dimaknai kembali kepada fitrah. Jangan. Enggak begitu kita diajari dalam agama kita ini. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 60. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang ya yang telah menunaikan apa yang mereka tunaikan, yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan, lalu hati mereka dicekam atau diliputi rasa takut karena mereka yakin akan kembali kepada Rabb-Nya. Ayat yang mulia ini, istri Rasulullah SAW yang sangat beliau cintai, Aisyah Ummul Mukminin, pernah bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini. Wahai Rasulullah, Aisyah itu istri Rasulullah ya, kalau memanggil Rasulullah, tidak manggil AA, nah mas, enggak, manggilnya ya Rasulullah. Ini mengamalkan perintah Allah. Memanggil Nabi itu jangan sama memanggil orang biasa. Sampai istrinya kalau memanggil Rasulullah ya Rasulullah. Apakah ayat ini tentang orang yang mencuri, tentang orang yang berzina, tentang orang yang minum khamr, lalu timbul rasa takut? Orang itu kalau beriman, maksiat itu tidak mungkin bisa membuat dia nikmat, tidak mungkin dia bisa membuat bahagia, tidak mungkin membuat tidur nyenyak. Kalau masih beriman, orang itu akan tersiksa kalau masih beriman ya dengan perbuatan maksiatnya. Maka yang ditanyakan oleh Aisyah Ummul Mukminin adalah, apakah ayat ini tentang orang yang maksiat kemudian timbul rasa takutnya kepada Allah? Jadi antum bayangkan ya, kalau ada orang maksiat itu sudah happy banget, nikmat banget. Nah, untuk billah itu sudah terjerumus begitu jauh. Ya, kalau sumur itu kayaknya sumur yang tercebur sudah ratusan tahun. Pada asalnya tidak mungkin orang beriman itu bahagia dengan maksiat, nggak mungkin. Dia akan nangis-nangis kepada Allah, merengek-rengek. Ternyata apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada dua riwayat. Yang pertama jawabnya begini, ya la ya bintas Siddiq, bukan wahai putri As-Siddiq. Antum pernah nggak nyapa istri antum itu, misalnya istri antum itu bapaknya namanya Abdullah, enggak putrinya Abdullah atau anaknya Abdullah. Hati-hati itu, kalau di sini kadang-kadang malah bisa runyam itu, bawa-bawa bapak, istrinya emosi, jangan bawa-bawa bapak gitu ya. Tapi Rasulullah menyapanya gitu, la ya bintas Siddiq, bukan wahai bintas Siddiq, tapi itu untuk orang yang salat, yang zakat, yang puasa. Bukankah itu amal-amal kita yang sedekah di bulan Ramadan, kita sholat di bulan Ramadan, kita puasa? Ayat ini ternyata tentang orang-orang yang punya tabungan amal-amal soleh yang luar biasa, amal-amal top, rukun-rukun Islam, bukan hanya amal-amal sunnah. Kalau enggak terawih enggak dosa kan? Enggak. Tapi ketinggalan. Nah, ini dalam riwayat yang lain, bukan wahai putri As-Siddiq, la ya ibnat As-Siddiq. Riwayat yang kedua. Kalau yang tadi pakai bint, sama. Bahasa Arabnya anak perempuan itu bisa bint, bisa ibnah. Tetapi ayat ini untuk orang yang sholat, untuk orang yang zakat, untuk orang yang puasa, tapi dia takut jangan-jangan amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan besar kepala, wow Ramadan saya kemarin dahsyat, hebat,
bahkan saya sampai iktikaf di Masjidil Haram misalnya ya. Iktikaf di Masjidil Haram itu kan dahsyat ya. Kemudian setelah itu petentang ujub, aduh, naudzubillah, bukan, tidak begitu. Karena sangat mengharap supaya amal ini membawa kebaikan di akhirat kelak, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diterima. Ada riwayat orang-orang soleh terdahulu itu 6 bulan setelah Ramadan itu mengawal amal-amalnya agar diterima oleh Allah. Mereka tabarruk, merengek-rengek kepada Allah, mohon agar Allah berkenan menerima, dan sangat khawatir jangan-jangan tidak diterima. 6 bulan berikutnya sudah memohon kepada Allah agar diberi kesempatan ketemu Ramadan yang. Maka biasanya kemarin tuh nasihat menjelang Ramadan kan diingatkan itu ya, orang-orang yang kenal betul dengan keistimewaan Ramadan 6 bulan belum datang itu sudah memohon kepada Allah agar diberi kesempatan. Baik. Itu yang kedua ya. Yang pertama tadi bersyukur, kedua kita berharap amal kita terus kita kawal dengan doa-doa kita semoga. Yang ketiga, lanjutkan ya. Kalau pemilu kemarin kan ada yang motonya lanjutkan, ada yang perubahan. Tadi sudah saya bahas. Yang menang antum sudah tahu mana yang lanjutkan atau yang perubahan. Ini tidak ada kaitannya dengan itu. Ini adalah nasihat dari sesama muslim, dari diri saya untuk antum sekalian. Saya ingatkan, lanjutkan. Kebaikan-kebaikan yang sudah kita jadikan isi Ramadan jangan sampai lenyap, tak berbekas. Lanjutkan. Kalau isi Ramadan itu sholat, bukankah sholat itu ibadah harian sepanjang hidup kita? Jangan sampai rajin sholat di bulan Ramadan, Syawal masih hidup kita mogok nggak sholat. Kiamat ini, kiamat bukan masalah kecil ya. Naudzubillah min dzalik. Bahkan puasa yang Allah wajibkan itu kan hanya Ramadan. Di bulan Syawal mulai tanggal 2 dibuka. Yang paling dekat puasa sunnah apa? 6 hari di bulan Syawal. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa setahun penuh. Karena hitung-hitungannya sehari itu mewakili 10 hari. Ya, alhamdulillah, Allah Asy-Syakur telah mengkhabarkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa sebulan Ramadan ditambahi 6 hari nilainya sama dengan puasa setahun. Udah, fadhal. Sekarang sudah terbuka, antum mau puasa Senin Kemis, mau ayyamul bid, atau menuntaskan supaya dapat 6, dibuka. Tilawatul Quran lanjutkan. Meskipun kadarnya mungkin kalau Ramadan sanggup 2 juz, sekarang setengah juz gak apa, tapi continue. Pernah ada orang yang menasihati, baca Quran sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Nanti cukup setahun kamu tidak usah baca. Bulan Syawal udah gak usah sentuh. Pokoknya perbanyak di bulan Ramadan. Gak ada kan? Sebagaimana makan, badan kita ini membutuhkan makan secara berkesinambungan. Umumnya 3 kali sehari, sarapan, makan, siang, makan, malam. Ya kan? Maka hati juga butuh makanan bergizi, tilawatul Quran kita tempur. Kalau Ramadan kemarin itu akhlak kita bagus, dermawan, insyaallah, penyabar ya, penyayang. Nah, di antara Ramadan yang antum yang rasa sayang kita ini bertambah kepada siapa? Kepada orang fakir. Bagi orang-orang kaya iya, itu harapannya. Tapi ada juga yang kasih sayang kita bertambah. Siapa? Istri. Jujur aja, antum di Ramadan tuh dilayani istri atau antum antum tidur, antum yang bersusah payah menyiapin makanan buka sahur? Istri kan? Istri ya? Masya Allah. Wah, antum dilayani begitu sahur. Waktu sahur tuh jam berapa? 3:30. Masih galak sama istri banget. Gak punya hati antum itu. Iya. Oke. Pernah ada orang nasihati, yang penting kamu sabar di bulan Ramadan ya. Yang penting kamu sabar di bulan Ramadan. Nanti setelah itu kamu mau menjadi pemberang, suka ngamuk-ngamuk, gak masalah.
Nggak ada kan? Justru Ramadan ini berlatih menjadi penyabar. Lanjutkan. Kenapa saya perintah ini? Ya, kalau sebelum saya tunjukkan dalilnya mungkin antum bisa menolak, nggak apa-apa. Tapi setelah saya tunjukkan kalau ucapan saya ini benar, tidak menyimpang dari pedoman hidup kita, antum tidak boleh menolak perkataan saya. Bukan karena perkataan saya, tapi karena perkataan saya ini selaras dengan Al-Quran. Kenapa ibadah ini harus lanjut? Karena batas akhir ibadah itu belum menimpa kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah, sembahlah Tuhanmu sampai datang al-yaqin. Kalau kita merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan qala al-Bukhari rahimahullah. Qala Salim, al-yaqin ay al-maut. Salim itu cucunya Umar bin Khattab, putranya Abdullah bin Umar, menafsirkan al-yaqin ay al-maut. Tapi berarti ke hari ini kita masih hidup, ibadah lanjut terus. Kalau hari ini kita masih hidup di Ramadan, kita rajin ibadah kemudian berhenti, ini kiamat. Iya, ini perjuangan kita pasca Ramadan. Ramadan selesai, iya, karena Ramadan itu cuma 1 bulan. Tapi kalau kita hidup bertahun-tahun, berbulan-bulan setelah Ramadan, ingat, kewajiban beribadah masih jalan terus. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini dijadikan dalil bahwa ibadah itu tetap berlanjut selama akal itu masih sehat. Alhamdulillah kita bukan hanya sehat akal kita. Kita kalau kita ini ODGJ atau apalagi orang gila parah, itu nggak mungkin boleh masuk masjid. Orang gila itu dilarang masuk masjid. Kalau benar-benar gila ya, ada di mana? Lontang-lantung di pinggir jalan. Ada yang nasibnya lebih baik dimasukkan ke rumah sakit. Alhamdulillah hari ini kita bukan hanya sehat akal kita, badan kita masih. Berarti kita masih lanjut ibadah ala orang sehat. Kata beliau, ibadah seperti sholat dan yang lainnya itu selama akal ini masih sehat, orangnya masih hidup, akalnya sehat, masih jalan terus sesuai dengan keadaannya. Sebagaimana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shalli qa'iman, sholatlah dalam keadaan berdiri. Ini kan contoh sholat ya, orang-orang yang sehat. Faman lam yastati fa illam yastati faqa'idan, nggak sanggup duduk. Begitu berikutnya, nggak sanggup dengan duduk, fa'ala janbin, berbaring. Alhamdulillah kita masih sehat walafiat. Lanjut ya. Kemudian di bulan Ramadan itu kita mendapatkan pelajaran istimewa. Akhir Ramadan itu ada namanya Idul Fitr dan juga ada Zakatul Fitr atau Shadaqatul Fitr. Tolong yang membaca kitab-kitab para ulama, pernah nggak menemukan istilah Shadaqatul Fitrah atau Zakatul Fitrah? Sepanjang petelaah saya tidak ada narasi seperti itu. Yang ada adalah Zakatul Fitr atau Shadaqatul Fitr, kecuali kalau disebutkan tunggal Al-Fitrah, itu maksudnya Zakatul Fitr. Baik, ini penting. Apa pelajaran penting dari Zakatul Fitr yang cuma 3 kilo ya beras? Kata Rasulullah SAW, tu'matun lil masakin wa tuhratan lis-shaim atau tuhratun lis-shaim, untuk mensucikan orang yang berpuasa dari kekurangan-kekurangannya. Ya. Ada nggak di antara kita ini yang urusan ibadahnya itu berani mengklaim bahwa nilainya itu bagus? Nah, sholat maghrib tadi siapa yang berani mengatakan sholat maghribnya itu bagus? Sehingga tidak perlu habis salam itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nggak ada kan? Apalagi puasa dari fajar sampai maghrib, pasti kekurangannya banyak. Ya, itu dibersihkan dengan Zakatul Fitr. Dan untuk makanannya orang-orang fakir, supaya di hari raya tidak ada yang kelaparan. Lanjutkan ihsan kita kepada sesama manusia. Nah ini nanti kaitannya dengan kitab yang kita kaji ya, Al-Adabul Mufrad. Itu adalah berisi panduan
bagaimana kita ihsan kepada orang tua sampai ke hamba sahaya. Ada di situ sekitar 200 sekian hadis. Itu isinya adalah petunjuk-petunjuk Rasulullah bagaimana kita ta'amul, kita berinteraksi mulai dari ibu bapak kita sampai hamba sahaya, dan masih banyak ilmu yang lain tentang itu. Selain itu, alhamdulillah. Ini jemaah sekalian, ya. Terakhir, kalau ada seandainya Ramadan itu parah banget, enggak sholat, enggak semuanya, orangnya ini antum tahu, atau bahkan berbagi cerita kelamnya ini dengan antum, apa yang antum berikan kepada orang yang begini? Aduh, Ramadan kemarin tuh saya parah, nggak sholat, nggak puasa sebulan full, saya nggak pernah menginjakkan kaki ke masjid, muka saya juga nggak pernah terguyur air wudhu. Antum akan beri jawaban, kalau model begini nih kayaknya sampai mati kamu nggak berubah, begitu? Nggak. Jangan ya. Kalau ada saudara kita yang ancur-ancuran seperti ini, apalagi dia mengadu kepada kita, kasih harapan, kasih, kalau hafal ayatnya, kasih firman Allah ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, al-ayat. Katakan wahai Rasul, wahai hamba-hamba Allah yang berbuat melampaui batas terhadap dirinya, yang paling parah syirik, mungkin dosa-dosa besar yang lain, jangan kamu berputus asa dari mengharap rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa bagi hamba-hambanya yang bertobat. Ya, ini untuk yang Ramadannya ancur-ancuran, dan saya yakin yang hadir semua ini layak untuk menerima tadi ucapan selamat taqabbalallahu minna wa minkum, karena di bulan Ramadan telah dibukakan pintu-pintu kebaikan oleh Allah, dan saya sebagai sesama muslim mengharapkan amal saya dan amal antum semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.